Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan ruangan yang ada di Marijois. Di sana para Gorosei sedang menghadap Im Sama di ruangan tahta kosong. Im Sama menegaskan kepada mereka bahwa menundukkan Elbaf sangat penting untuk dilakukan. Selain karena Im Sama menginginkan kekuatan prajurit raksasa berada di bawah naungan pemerintah dunia, ada pula sesuatu yang diincar di negeri itu. Namun apa yang Im Sama incar tidak berada di tempat biasa, melainkan berada di suatu tempat yang sangat rahasia. Tempat rahasia yang dimaksud oleh Im Sama itu adalah suatu wilayah yang sudah tenggelam di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu sejak zaman kuno, ketinggian air laut terus meningkat sehingga sebagian besar wilayah di seluruh dunia sudah tenggelam ke dalam lautan. Elbaf juga mengalami hal yang serupa. Ada suatu wilayah di sana yang saat ini telah tenggelam. Jadi pada masa lalu, Elbaf tidak hanya terbagi menjadi dunia surga, dunia matahari, dan dunia bawah saja, melainkan ada pula suatu dunia lain di daerah paling dasar. Tapi sekarang, wilayah tersebut sudah ditelan oleh air laut. Ketika Im Sama membicarakan soal wilayah yang telah tenggelam di Pulau Elbaf itu, tempat tersebut pun diperlihatkan. Di sana ada banyak reruntuhan, harta karun berukuran masif, dan benda-benda menarik lainnya yang merupakan peninggalan zaman kuno. Selain itu, ada pula buah iblis yang terjebak di dalam reruntuhan itu, sehingga buah iblis itu tetap ada di sana dan tidak terbawa arus. Memang belum diketahui buah iblis apa sebenarnya itu, tapi sudah pasti itu bukanlah buah iblis yang sembarangan. Sepertinya itu adalah salah satu buah iblis berkekuatan dewa yang sama seperti Nika, karena dewa di dunia One Piece memang bukan hanya Nika saja, melainkan ada juga dewa-dewa lain. Dengan begitu, buah iblis tersebut pun menjadi incaran pemerintah dunia, sama seperti buah iblis Hitonomi model Nika juga sejak dulu sudah diincar oleh pemerintah dunia. Im Sama bisa menduga takdir akan menjaga buah iblis itu tetap di sana, sehingga walau wilayahnya sekarang ini sudah tenggelam, tapi buah iblis tersebut tetap aman di sana, menunggu orang yang tepat untuk menemukannya. Im Sama memburu buah iblis tersebut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan dia ingin mendapatkannya untuk disimpan di Marijois sebagai harta keramat dan untuk menjaga agar tidak ditemukan oleh pihak lain. Buah iblis itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga sangat berbahaya jika didapatkan oleh pihak musuh. Walau saat ini buah iblis itu masih berada di reruntuhan yang ada di dalam laut, tapi cepat atau lambat pasti akan ada orang yang menemukannya. Ini terbilang sangat menarik. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan buah iblis legendaris tersebut? Apakah pihak pemerintah dunia, pihak bajak laut tepi jerami, atau malah pihak lain? Siapapun yang mendapatkannya pasti akan membawa dampak besar terhadap perkembangan dunia. Jadi di sini jelas bahwa buah iblis legendaris yang ada di Elbaf bukan hanya buah iblis legendaris yang dimakan oleh Loki saja, tapi di dasar paling bawah di Pulau Elbaf yang sudah tenggelam, ada satu lagi buah iblis legendaris yang belum didapatkan oleh siapapun. Setelah itu, cerita berpindah ke Pulau Elbaf. Franky, Ripley, Bonnie, dan Lily telah kembali ke sekolah Walrus setelah mereka mengalahkan monster awan petir di dekat robot kuno berumur 3000 tahun. Begitu tiba di area sekolah, 4 orang itu pun terkejut melihat kekacauan yang sedang terjadi di sana. Mereka pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di tempat itu. Tak jauh dari tempat mereka berada pun, Ripley melihat Cullen bersama sebagian kru bajak laut tepi jerami datang dan bergabung ke medan tempur. Dia pun terkejut karena anaknya itu melibatkan diri dalam hal yang berbahaya. Ripley memang tahu Cullen bocah yang pemberani, tapi sebagai orang tua, dia juga paham bahwa kemampuan Cullen masih belum layak untuk ikut dalam pertempuran besar. Ketika Ripley hendak pergi ke tempat Cullen, dia dihadang oleh monster Black Nika. Seperti yang kita tahu, monster Black Nika ini merupakan salah satu objek dari mimpi buruk anak-anak yang dihidupkan oleh Gillingham. Franky pun segera membantu Ripley untuk bertarung melawan monster itu. Dalam pertarungan tersebut, mereka berdua menyadari bahwa monster Black Nika jauh lebih kuat dibanding monster awan petir yang mereka hadapi sebelumnya. Di sana, Bonnie yang melihat hal itu ternyata sangat marah, sebab Bonnie merupakan orang yang sangat mengagumi sosok Nika. Jadi tentu dia sangat benci ketika melihat ada monster yang mirip dengan Nika tapi versi jahat. Menurut Bonnie, kehadiran dari monster itu bisa merusak pemikiran orang-orang tentang Nika yang asli sebagai pembebas yang dinantikan. Gadis itu pun segera memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika versi perempuan seperti yang terlihat di Pulau Egghead yang
lalu. Kemudian, dia membantu Frankie dan Ripley dalam pertarungan tersebut. Dari kejauhan, Gunko yang melihat Bonnie berubah menjadi Nika langsung merasa terkejut. Dia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin perempuan itu bisa berubah menjadi sosok yang mirip dengan penggambaran Nika. Beberapa saat kemudian, kerjasama dari Bonnie, Frankie, dan Ripley sukses mengalahkan monster Black Nika. Lilith yang menyaksikan hal tersebut pun memuji mereka karena sudah bertarung dengan baik. Di sana Bonnie langsung kembali ke mode normal dan terlihat sangat kelelahan karena berubah menjadi wujud Nika dengan distorted future benar-benar menguras tenaga. Sementara itu, Gunko mulai membicarakan tentang Bonnie kepada Gillingham. Gillingham bilang sepertinya gadis yang tadi berubah menjadi Nika itu adalah Jewelry Bonnie, anak dari budak Tenryubito pada masa lalu. Dia memiliki darah setengah Tenryubito karena ayahnya adalah Tenryubito, sedangkan ibunya adalah manusia biasa yang dijadikan budak di Mary Joyce. Menurut informasi yang dia dengar setelah insiden Egghead terjadi, Bonnie memiliki kuasa penuh atas para pasifista model Kuma. Jadi Vegapunk telah melakukan hal di luar kesepakatan dengan pemerintah dunia, yang mana dia membuat gadis itu menjadi pemegang otoritas tertinggi untuk memerintahkan semua pasifista model Kuma. Gunko pun bilang itu berarti dia harus segera dihabisi, karena pasifista adalah senjata milik pemerintah dunia dan angkatan laut. Tidak boleh ada orang luar yang memiliki otoritas atas para robot-robot itu. Gillingham pun setuju, tapi dia bilang jangan terburu-buru. Mereka harus fokus dulu pada misi utama di Pulau Elbaf, karena keadaan sekarang telah menjadi cukup merepotkan setelah kedatangan semakin banyak orang di area sekolah Walrus. Di tempat itu memang sudah semakin banyak orang. Selain sebagian besar kru bajak laut Tobi Jerami telah datang ke sana, para prajurit raksasa pun kian bertambah. Di tengah kekacauan, Gunko juga sempat mendengar seorang raksasa berkata sesuatu. Raksasa itu bilang Elbaf benar-benar dalam masalah. Selain kekacauan yang terjadi di sekolah Walrus, tadi ada pula petir besar yang menyambar negeri itu. Petir besar semacam itu adalah ciri khas dari serangan Palu Ragnir milik Loki. Gunko pun kaget ketika mendengar Loki disinggung dalam pembicaraan para raksasa itu, karena rupanya sang pangeran tersebut sekarang masih hidup. Padahal beberapa waktu yang lalu, Shamrock telah melancarkan serangan telak kepada Loki yang sedang terantai dengan pedang Cerberus miliknya. Namun rupanya Loki mampu bertahan dari serangan itu. Gunko pun langsung menghubungi Shamrock. Diperlihatkan saat ini, Shamrock sedang berada di atas kapal. Sebelumnya, dia sudah kembali ke Mary Joyce melalui lingkaran sihir. Lalu dari sana, dia segera diberi misi lain untuk bertempur melawan pasukan revolusi. Itulah mengapa sekarang dia berada di atas kapal, karena memang tengah berada dalam pertempuran melawan pasukan revolusi. Di sana, dia masih sempat menjawab panggilan Gunko untuk berbicara. Gunko menceritakan perkembangan situasi yang saat ini terjadi di Pulau Elbaf. Lalu dia juga memberitahu informasi yang dia dengar tadi soal Loki yang masih hidup. Shamrock menanggapi itu dengan tenang dan dia berkata, rupanya Loki benar-benar tangguh. Shamrock juga ingat dia sempat bilang kepada Loki, jika Loki mampu bertahan dari serangan pedang Cerberusnya, maka dia akan meladeni Loki untuk berduel. Shamrock pun berkata pada Gunko, jika urusannya di sini sudah cepat selesai, maka dia akan kembali ke Pulau Elbaf untuk melihat keadaan di sana. Setelah itu, cerita beralih ke tempat di mana bajak laut Akagami sedang berada. Tiba-tiba, Dendenmushi milik mereka berderi. Sans dihubungi oleh seorang raksasa yang merupakan temannya di Pulau Elbaf. Raksasa itu pun memberi laporan yang sangat mengejutkan. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, telah tersebar kabar soal penyusup yang sedang berada di Elbaf. Salah satu dari penyusup itu sangat mirip dengan Shanks. Orang yang mirip dengan Shanks itu tentu adalah Shamrock yang sekarang sudah pergi dari Pulau Elbaf. Tapi masalahnya, para raksasa belum tahu jika ternyata Shamrock sudah pergi. Jadi mereka menganggap bahwa Shamrock masih berada di Pulau Elbaf sekarang ini. Maka mereka pun menghubungi Shanks dan bilang saat ini ada penyusup yang konon sangat mirip dengannya. Mendengar itu pun membuat Shanks dan para kru inti bajak laut Akagami menjadi sangat terkejut sebab mereka paham bahwa orang yang mirip dengan Shanks itu pastilah Vigarland Shamrock, Satria Suci yang merupakan kembaran Shanks. Shanks pun menjadi cukup panik ketika mendengar informasi mengejutkan ini karena dia sangat peduli kepada para raksasa Elbaf. Dia tahu jika Shamrock dan para kesatria suci datang ke sana, maka mereka memiliki niat jahat yang membuat para raksasa bisa berada dalam bahaya. Para kru pun mulai membahas tentang masalah ini. Lakiru bilang, gawat kalau sampai saudara kembar Shanks itu ada di sana, sebab mereka tahu dari berita dan reputasinya orang itu memiliki kemampuan yang hebat. Lalu Ben Beckman berkata, pemerintah dunia pasti memiliki tujuan yang besar, karena bukan hal sembarangan bagi mereka untuk menggerakkan para kesatria suci. Ben Beckman pun bilang saat ini mereka sedang mengawasi Pulau Hachinosu yang merupakan markas bajak laut Kurohige, sehingga mereka tidak bisa bergerak seenaknya menuju ke Pulau
Pulau Elbaf. Sangs pun bilang, jika Shamrock atau kesatria suci manapun mengakibatkan masalah serius di Pulau Elbaf, dia tidak akan memaafkan mereka. Ben Beckman lalu meminta Sangs untuk tenang. Memang kesatria suci bisa membawa masalah, tapi di Elbaf ada Gaban dan juga bajak laut topi jerami, sehingga mereka pasti tidak akan tinggal diam jika sesuatu yang buruk terjadi di sana. Sangs pun sepakat dengan Ben Beckman dan dia pun bilang, sambil mereka mengawasi bajak laut Kurohige, mari percayakan Pulau Elbaf kepada Luffy, Gaban, dan para raksasa yang ada di sana. Lakiru pun bertanya kepada Ben Beckman, untuk apa pemerintah dunia sampai mengirim kesatria suci ke Pulau Elbaf? Ben Beckman pun berkata, sudah pasti adalah untuk membuat Elbaf menjadi sekutu pemerintah dunia, karena kekuatan tempur para raksasa memang sangat diinginkan oleh pemerintah dunia sejak lama. Namun selain itu juga masih ada hal lain juga yang diincar oleh pemerintah dunia. Konon ada buah iblis yang luar biasa kuat tersimpan di dasar paling bawah di Pulau Elbaf, yang kini wilayah itu telah terendam air laut. Buah iblis itu merujuk pada buah iblis yang tadi dibahas di awal oleh Im Sama. Ben Beckman pun bilang itu adalah salah satu buah iblis dewa sama seperti Nika, sehingga tentu siapapun yang memakannya akan mendapatkan kekuatan yang besar. Bajak laut Akagami memang tidak berniat memakan buah iblis itu, namun mereka juga tidak ingin jika buah iblis itu jatuh ke tangan pemerintah dunia, sehingga Sangs dan kawan-kawan juga harus ikut menjaganya. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.